Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan varian anggur Jupiter. Sesuai perencanaan akan kita buahkan di usia 3 bulan. Dan hari ini usianya 3 bulan. Dan kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Bagi kawan-kawan yang baru mengikuti video saya atau baru menyimak video saya hari ini, bisa disimak di video-video saya sebelumnya. Jadi pada tanaman ini saya videokan mulai dari penanaman, pemupukan, dan setiap perkembangannya hingga hari ini. Karena ini adalah video lanjutan atau update daripada pembuatan tabula pot anggur Jupiter dengan perencanaan pembuahan 3 bulan dengan bibit on road atau tanpa rostok. Seperti ini. Ini on road tanpa rostok. Batang primernya itu terlihat ya, kita belokkan ke rambatan yang saya buat melingkar ini, karena ini tabula pot. Dan batang sekundernya sudah berwarna coklat. Jadi untuk rekan-rekan pemula, sekunder ini saya buat dari primer yang kita belokkan. Dan cabang-cabang tersier ini, atau cabang-cabang yang tumbuh di batang primer yang kita belokkan, yang kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder, adalah cabang tersier yang kita buat dari tunas bat. Dan kita buat juga di sebelah sana dari tunas air. Jadi dalam satu pohon ini saya membuat sekunder dari tunas bat 4 sekunder, dan dari tunas airnya juga 4 sekunder di sebelah sana. Untuk apa? Untuk kita lihat bagus mana cabang tersier yang kita buat dari tunas bat dan dari tunas air. Itu yang pertama. Alasan kedua, pada tahap pembentukan waktu itu, pohon ini batang primernya belum terlalu panjang. Jadi kalau saya membuat sekundernya dari tunas bat keseluruhan, tidak cukup waktu untuk 3 bulan. Sehingga saya menggunakan cabang tersier yang ujung kita rebahkan. Ini setelah kita pangkas, kita rebahkan ke sana. Kemudian kita gunakan tunas airnya sebagai cabang tersier. Jadi cabang-cabang tersier inilah cabang-cabang yang digunakan untuk cabang produksi atau cabang pembuahan. Dan batang-batang ini sudah berwarna coklat. Dan saya telah aplikasikan pupuk generatif 1 kali beberapa hari yang lalu. Hanya 1 kali. Ini tanaman anggur Jupiter di pot 100 liter. Seperti ini penampakannya. Kalau untuk yang di sebelah sana Ninel, sudah kita pangkas pembuahan, tetapi tidak saya videokan untuk varian Ninel. Ini varian Jupiter. Yang pertama kita lakukan penyiraman ke media tanam ini sebelum kita lakukan pemangkasan. Minimal 3 jam sebelum kita lakukan pemangkasan. Dan ini telah kita lakukan pemangkasan tadi, telah kita lakukan penyiraman dengan air biasa tadi siang. Dan kali ini saya akan melakukan pemangkasan. Batang-batang tersier atau cabang-cabang tersier sudah berwarna coklat dan seukuran pensil di usianya yang 3 bulan. Bagi yang tidak percaya dengan pohon ini kenapa bisa 3 bulan sudah sebesar ini dan bisa dibuahkan, bisa disimak videonya. Bahkan saya membuat tabula pot 1 lagi untuk pembuktian apakah 3 bulan hasilnya seperti ini juga. Dan saya videokan juga setiap perkembangannya. Terlihat ya. Untuk teman-teman yang mengikuti video saya sudah familiar dengan pohon ini. Karena seringkali saya update untuk pohon ini. Kali ini kita akan melakukan pemangkasan can pruning. Apa itu can pruning? Can pruning adalah pemangkasan pembuahan anggur di 4 mata bat ke atas atau mata tunas ke atas. 4 bat ke atas itu can. Sedangkan 1 sampai 4 mata tunas itu spur pruning.
Jadi dalam istilah pemangkasan anggur, kita hanya mengenal spur pruning, can pruning, dan kita tambahkan satu lagi di iklim tropis Indonesia dan berhasil juga, yaitu potes pucuk. Di saya ya. Jadi saya tidak mengenal short spur, medium spur maupun long spur. Jadi istilah pengangguran itu dalam pemangkasan pembuahan anggur kita hanya mengenal istilah spur pruning, can pruning, dan potes pucuk. Itu yang kita pahami. Oke, saya akan melakukan pemangkasan can. Kita akan pilih bat yang bagus di antara 4 sampai 7. 1 2 3 4 5 6. Ulangi, 1 2 3 4 5 6. Ini di 6. Seperti ini penampakannya. Jadi saya akan pangkas di sini. Oke, kita buang 2 daun terujung. Nah, seperti ini. Dan ini di cabang yang kita Excel break, bentar kita potong dulu, sudah mengeluarkan klaster bunga tuh. Nih, jadi cabang yang kita hentikan, cabang tersier ini sudah mengeluarkan klaster bunga seperti ini, bisa dilihat ya tuh. Artinya tanaman ini nutrisi generatifnya sudah tercukupi dan siap untuk dilakukan pemangkasan pembuahan. Nih, dan batang tersier ini sudah berwarna coklat. Nih, di usianya yang 3 bulan. Bisa disimak di video dari awal untuk pohon ini, di video yang saya upload sebelumnya. Ini sudah kita pangkas. Lanjut. Nah, ini seperti ini. Ini interknotnya pendek. Ini kita hindari. Jadi kita mencari yang interknotnya normal. Seperti ini. Ini normal, ini mau pendek. Jadi kita akan melakukan pemangkasan di bawahnya. Seperti ini. Karena jika dipangkas di sini kurang maksimal hasilnya. Nih, ini juga sudah ada bunganya juga. Dan ini sudah berubah warna menjadi coklat ya, cabang tersier yang saya pangkas ini. Jadi ini sudah bisa dijadikan bibit untuk dibuat bibit on road kembali cuttingnya ini. Oke, 1 2, lanjut ke sini. Jadi nih pemangkasan di bawah ring kedua nih, dari bawah ring pertama, ring kedua, jaraknya ini 1 jengkal dari bawah nih. Ini ya, dari sekunder tersier ini 1 jengkal. Oke, lanjut. Seperti ini. Jadi ini adalah cara membuahkan tanaman anggur di dalam pot. Sebelumnya kita telah berikan pupuk vegetatif. Menjelang pembuahan kita berikan pupuk generatif hanya 1 kali. Ini sudah tersier ke-1, kedua, ketiga. Kita putar. Oke. Jadi kita hanya membuang 2 daun terujung. Karena saya berharap hanya 2 bat terujung ini yang kita tumbuhkan dan membawa klaster bunga. Sedangkan daun di bawahnya ini tetap kita biarkan untuk fotosintesis. Karena saya tidak melakukan stres air. Jadi kalau saya melakukan stres air, daun-daun ini bisa dibuang. Jadi ini tetap diperlukan untuk memasak nutrisi.
Nanti ketika bat ini pecah dan membawa bunga, daun-daun ini juga akan mengembalikan nutrisi ke batang lalu menguning dan mengering. Seperti itu. Oke. Nih, jadi kita tumbuhkan 2 daun atau 2 bat terujung. Ini juga sama. Nih. Juga sudah membawa bunga, artinya sudah siap untuk dipangkas pembuahan. Oke. Seperti ini ya. Jadi ini 1 2 3 4. Ini kita buat tersiernya dari tunas bat. Seperti ini. Kita bersihkan dulu. Oke. Kita putar, lanjut. Oke. Itu yang tadi sana dari tunas bat ya. Ini yang kita buat dari tunas air. Untuk cabang ini. Kita akan pilih bud yang baik di antara 4 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6-nya di sini. Agak panjang nih ruasnya. Yang kita buat dari tunas air nih. Internotnya lebih panjang. Dan ini juga sama. Sudah membawa klaster bunga tuh. Hanya 2 daun terujung yang kita buang. Ini yang kita buat dari tunas air ya. Lanjut. Nah, di sini. Ini kita menemukan tersier yang masih cenderung kecil. Kita akan lakukan pemangkasan di 5. Karena ini masih ini 1, 2, 3, 4 di 4. Karena ini masih sangat kecil untuk tersiernya. Bukan sangat kecil sebenarnya sih, kurang memenuhi syarat untuk pemangkasan sebatang pensil, ukuran sebatang pensil. Tetapi ini juga sudah memenuhi syarat untuk kita buahkan. Cuma kalau ukurannya belum sebatang pensil, kita memangkasnya lebih pendek. Ini kita menggunakan 4. Lanjut. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, kita gunakan 6. Kita pangkas di 6. Ini nanti saya update ketika sudah sprout ya. Baik bawa bunga maupun tidak, saya tetap akan upload. Biar teman-teman tahu ini berhasil atau gagal. Karena ada beberapa yang menunggu hasil daripada pemangkasan ini. Jadi berhasil atau gagalnya. Oke. Waduh. Nih. Ini setelah kita pangkas. Hasilnya seperti ini. Nih. Ini setelah kita pangkas, kita memangkas di can pruning di 6 mata bat secara keseluruhan untuk batang yang besar, tersier yang besar. Untuk tersier yang masih agak kecil kita pangkas di 4. Jadi di pohon ini ada 8 tersier, 1, 2, 3, 4. Ini dari tunas bat. Di sebelah sana juga 4. Kita buat dari tunas air. Setelah pemangkasan ini, saya tidak berikan lagi pupuk kimia.
saya hanya berikan POC dan PSB selang-seling. Karena sudah kita berikan NPK seminggu sebelumnya secara tabur atau kita timbun melingkar di pohon ini. NPK Ponska Plus. Jadi ini selanjutnya kita hanya memberikan POC dan PSB saja pada pohon ini. Pemupukan kimia akan kami aplikasikan kembali, yaitu berupa NPK Ponska Plus pada saat sudah full bloom. Selesai penyerbukan, bunga mekar, penyerbukan, dan berry set, terbentuk berry kecil-kecil. Saat itulah saya mulai aplikasikan kembali pupuk NPK Ponska Plus secara tabur 1 sendok makan. Oke. Kemudian saya aplikasikan kalsium nitrat spray kepada beri-beri anggur yang setelah beri set. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya crackberry nantinya, serta untuk mempertebal dinding sel atau mempertebal kulit buah anggur sehingga tidak mudah pecah. Itulah tujuan aplikasi kalsium pada beri anggur. Selanjutnya, setelah 1 minggu kita berikan aplikasi pupuk kalsium, baru kita spray fungisida dan insektisida. Nah, insektisida dan fungisida kita aplikasikan besok. Ini besok kita langsung spray dengan fungisida dan insektisida. Pada cabang-cabang tersier yang kita lakukan pemangkasan ini, tujuannya untuk menghindarkan tanaman dari serangan hama dan jamur, terutama hama kutu kebul yang sering kali meninggalkan telur-telurnya di mata bat ini, di tunas utama ini atau di bat ini, sehingga ketika nanti bat ini pecah atau tumbuh atau seprut, melungker. Karena seiring dengan pecahnya mata tunas ini atau seprut, telur kutu kebul tersebut juga menetas dan menghisap daripada pucuk daun muda ini dan menyebabkan daun muda ini melingkar. Juga menghindarkan dari hama trip. Yang akan kita gunakan nanti untuk penyepray ini adalah fungisida Amistartop dan inseknya Abasel untuk pohon ini. Tujuannya untuk menghindarkan tanaman ini dari jamur dan serangan hama seperti kutu kebul dan lainnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.